Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Hari ini kita akan belajar tentang Instagram Ads ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya iklan ya, ini nanti bisa dijadikan mindset buat kita ya. Ya, nanti ya ini sudah ada yang tanya baru ucapkan salam sudah bertanya. Iya, iya. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu semua jadikan mindset bahwa iklan itu bukan tentang untung dan rugi, ya. Bukan tentang apakah kalau saya iklan saya langsung bisa untung, bukan, ya. Jadi iklan itu adalah saya menukarkan, ya. Saya barter, ya. Saya sedang melakukan barter dengan pihak Instagram. Instagram kan punya dia kan punya user. Jadi ceritanya ini kan Instagram, ini kan perusahaan Instagram, orang yang daftar di Instagram itu banyak sekali, ada sekitar 1 miliar ya pengguna Instagram di seluruh dunia. Di seluruh Indonesia itu 62 juta seperti yang saya sampaikan kemarin. Itu datanya banyak banget gitu di Instagram. Nah, kita mau menukarkan, kita mau barter nih sama Instagram. Misalnya, anggap saya panggil Mas IG ya, Mas IG, Mas IG, uh, saya punya duit nih, saya punya uang, tapi uangnya saya simpan di bank dulu ya. Saya simpan di saldo ATM saya lah. Saldo ATM saya. Ini ATM-nya saya kasih ke Anda, ATM-nya saya kasih aksesnya. Kalau misalnya Mas udah promosikan iklan saya, boleh deh diambil gitu. Itu anunya itu jalan ceritanya seperti itu. Nah, ini proses barter. Kita melakukan barter antara Instagram. Apa yang dibarter? Nah, yang pertama, yang kita barter adalah kita punya uang, Instagram punya data. Jadi, datanya Instagram kita barter dengan uangnya kita. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya di ads. Jadi jangan menganggap bahwa saya sudah ngiklan nih, harusnya untung dong. Oh enggak gitu. Anda sedang lagi barter gitu, barter data yang bikin untung itu adalah skill Anda. Nah, sekali lagi ya, yang membuat untung atau rugi ketika kita beriklan adalah skill, bukan masalah paham atau tidak paham ilmu ads. Kalau orang paham, semua orang bisa paham. Saya kalau ajarin Instagram ads, bisa nggak diajarin Instagram? Bisa, caranya gini-gini. Oh, saya paham, saya tahu. Tapi belum tentu bisa untung nantinya. Kenapa? Karena masalah iklan itu adalah masalah skill ya. Jadi tolong nanti hari ini jangan mentang-mentang kita belajar Instagram Ads langsung pengen ada hasilnya gitu. Harusnya nih saya sudah closing nih, harusnya sih begini. Bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita niatkan. Niatkan adalah kita harus tahu dulu experience-nya. Kita harus tahu dulu pengalamannya. Oh, gini caranya iklan gitu. Kita harus tahu dulu minimal kita tahu step by step-nya ketika kita mulai beriklan. Nah, saya selalu menganalogikan dengan seorang anak kecil ya usia 4 tahun, ini anak saya sekarang 4 tahun, dia sedang belajar naik sepeda gitu. Nah, waktu belajar naik sepeda itu kan harus dibantu sama kita gitu, harus dibantu sama bapaknya, harus sama ibunya. Naik sepeda kadang takut gitu, kadang nanti jatuh begitu. Itu prosesnya seperti itu nanti. Jadi ketika iklan nanti saya jatuh gitu, nanti saya boncos, itu enggak masalah, enggak apa-apa. Makanya jalan aja, nanti lama-lama akhirnya bisa akhirnya skill. Ya, akhirnya nanti seperti kakaknya gitu ya, naik sepeda itu tanpa perlu mungkin ini ya, tanpa perlu pegang setir, dia sudah dia sudah lepas tangan itu dari sepeda sama. Dan kalau levelnya sudah jago Instagram Ads itu biar dari mindset ya. Jadi ini yang pengantar yang saya sampaikan, jangan sampai kita di awal ekspektasi kita terlalu tinggi tentang Instagram Ads. Jadi yang pertama adalah Instagram Ads itu adalah suatu bentuk ya berpromosi dengan menukarkan data dengan uang kita gitu. Nah, data inilah yang kita akan cari yang cocok gitu. Saya mau iklankan ke ibu-ibu yang tinggal di Makassar yang usianya 25 sampai 35 tahun, itu bisa. Datanya di Instagram ada.
Nah, itu nanti yang kita akan pelajari. Nah, ada 3 hal yang akan kita share ya. Ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang iklan itu sendiri, teknisnya ini nanti. Nah, yang pertama adalah konten. Oke, yang pertama adalah konten. Konten di sini adalah gambar Anda, ya, gambar atau video yang Anda akan post di Instagram Anda. Kemudian yang kedua adalah caption, copywriting caption. Tuh ya, pertama konten. Makanya dari kemarin saya bilang Anda siapkan konten yang terbaik, konten yang kira-kira levelnya cocok diiklankan gitu. Yang kedua adalah targeting. Siapa yang akan kita targetkan? Ini juga harus clear ya, jangan sampai nanti pada saat iklan kita bingung sendiri. Siapa yang saya mau targetkan? Itu akhirnya kita habis waktunya di situ. Jadi nanti Anda catat di atas kertas siapa sih yang saya iklankan, misalnya dari segi lokasi. Lokasinya di mana? Apakah di area dekat rumah Anda? Karena di Instagram itu ada juga pengaturan saya mau iklankan 1 km dari tempat tinggal saya, ada juga seperti itu. Atau Anda mau iklankan di provinsi Anda, misalnya di provinsi Jawa Barat ya, itu juga bisa. Atau mau iklankan di kota Anda gitu. Nah, itu pertama harus clear dulu, saya mau targetkan di lokasi di mana gitu. Nah, bolehkah saya pilih banyak lokasi? Boleh. Misalnya Makassar, Bandung, Medan, Banjarmasin, itu boleh. 4 sampai 5 boleh. Nanti kita akan lihat lagi seberapa banyak nanti target audiensnya seperti itu. Target audiens, maaf ya, audiens ya di sini bukan targeting. Audiens atau pemirsa. Lokasi yang pertama. Yang kedua adalah umurnya berapa. Jangan sampai propolis yang Anda tawarkan ini Anda tawarkan ke anak-anak 13 tahun sampai 17 tahun. Dari segi daya beli mungkin ya masih ya ada edukasi untuk hidup sehat itu enggak, dia tidak akan tidak nyambung gitu. Walaupun gambar Anda bagus, video Anda bagus, ketika diiklankan dengan anak-anak SMP misalnya atau anak SMA itu tidak masuk di akalnya lah gitu seperti itu. Jadi Anda setting juga umurnya nanti, target yang akan Anda iklankan umurnya berapa, usia berapa gitu. Misalnya usia yang aware dengan hidup sehat ya, berarti usia 25 tahun ke atas seperti ya. Kayak gitu. Dan diingat lagi jangan juga mencari market yang usianya lanjut karena belum tentu dia memiliki akun Instagram. Tuh. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin. Jadi kan pilihannya cuma 2, laki-laki sama perempuan. Nah, kalau misalnya propolis yang Anda jual ini cocoknya saya tawarkan ke perempuan atau ke laki-laki. Nah, biasanya sih dari segi sosiologis yang menentukan pembelanjaan di rumah tangga itu adalah perempuan ya. Jadi biasanya kita prioritaskan yang kita iklankan adalah perempuan. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya bapak-bapak, nggak boleh tuh, bapak-bapak juga bisa belanja gitu. Boleh, silakan masukkan. Ini masalah terkait dengan efektivitas aja gitu. Jadi Anda bisa pilih jenis kelamin apa gitu, salah satunya atau kedua-duanya juga bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah minat. Nah, ini yang terakhir, minat untuk audiens. Minat di sini nanti kalau Anda memilih lokasi sudah oke, umurnya sudah oke, jenis kelaminnya sudah oke, maka berikutnya Anda mau filter lagi lebih spesifik gitu. Misalnya ya. Tes ya. Ini suara saya putus-putus ya? Ada yang bertanya?
sedikit tadi, tapi lumayan masih bisa disimak, Mas. Oh iya iya. Ini Jadi sekarang sudah tadi agak sempat putus-putus, sekarang udah oke lagi sih. Coba. oke oke. Hilang ya. Oke. Oke, jadi akhir adalah minat. Minat di sini apa ya? Kita mau filter gitu. Misalnya lokasinya di di Bandung misalnya, umurnya 25 sampai 35 tahun, di sekelilingnya perempuan. Nah, kita bisa filter yang kan orang yang tinggal di Bandung yang usia segitu, yang perempuan itu kan terlalu luas gitu. Kalau kita menawarkan produk itu ibaratnya kita di lampu merah sebarkan ke semua orang gitu ya. Pokoknya lihat perempuan yang naik motor sebarkan aja gitu. Nah, kalau kita memilih minat, kita lebih memfilter lebih spesifik. Misalnya, minatnya dia suka dengan fashion atau dia suka dengan belanja. Maka nanti mesin Instagram akan mencarikan audiens yang tadi misalnya kalau disuruh menyebarkan brosur, poster, nah lihat tuh cari yang pakai jilbab aja, yang pakai hijab aja, itu sebarkan ya, sebarkan apa namanya posternya ke yang pakai hijab aja, itu ya. Nah, yang ketiga adalah anggaran atau budget promosi. Nah, ini juga Anda harus siapkan, makanya tadi menggunakan kartu ATM atau misalnya punya bank gitu ya, ada saldo di bank, nanti kita gunakan budget promosi. Jadi 3 hal ini Anda persiapkan, prepare, habis itu kita akan lakukan praktek, langkah-langkahnya step by step seperti apa. Nah, saya nanti mohon dibantu ya Pak Subarkah ya, karena saya tadi beberapa kali coba untuk ini menggunakan handphone saya coba tadi screen-nya itu nggak bisa ya ternyata. Saya mau screen materi saya mau screen Instagram saya, tapi nggak bisa gitu. Saya tadi sudah coba sama Pak Arwani, nggak bisa coba. Mungkin Pak Subarka bisa ya, screen. Nanti kita praktek. Ya, praktek untuk ini ya, untuk targeting dan lain-lain gitu ya Mas ya. Ya, nanti kita pas prakteknya di targeting semuanya aja gitu, langsung aja semuanya. Ini kan langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 langkah ini yang kita mau pakai untuk sesi pada siang ini. Gitu. Seharusnya ini kalau dipakai meeting Zoom saya pribadi itu bisa share. Cuman ternyata kalau numpang di meetingnya orang gitu, kayaknya nggak bisa. Saya coba tadi pakai HP saya yang ini, nggak bisa gitu. Gitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi jangan teknis dulu ya. Kita bertanya seputaran ini dulu ya, seputaran yang tadi kita sudah bahas. Silakan, Pak Subarka boleh dibantu. Pertanyaan langsung atau mau via boleh. chat, Mas? Boleh langsung, boleh juga. Ya. Oke. Ini ada yang raise hand, kita coba. Tapi nggak ada audionya, berarti bukan mau tanya ini. Yang lain mungkin silakan, ada yang mau tanya, boleh, atau chat dulu sambil menunggu, boleh sambil dilanjutkan Mas. Nanti kalau ada yang tanya kita sampaikan Mas. Ini belum ada kayaknya. Ini sementara belum ada yang mau tanya. Oh ada, ini coba Bu Bidan Santi yang kemarin udah nanya, mungkin sekarang mau nanya lagi. Silakan Bu Bidan, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau tanya tentang copywriting itu, saya agak kurang paham bagaimana cara membuat copywriting yang simple tapi bagus, bisa kena gitu langsung ke audiens. Makasih. Oke. Ini bagus ya, karena ini salah satu persiapan kita sebelum iklan. Jadi jangan sampai iklan bingung apa ya karena jadi mungkin sesi ini kita menyiapkan dulu copywritingnya masing-masing ya. Jadi kalau bicara copywriting, ya sama dengan yang kemarin, isinya adalah headline,
ya. Kemudian isi, terakhir adalah call to action. Ya, kalau saya mau isi ini saya bagi dua lagi ya. Body, extra. Nah, apa isinya? Kita bisa langsung latihan aja ya sebentar ini. Anda pakai langsung kertas atau langsung praktek, nanti kita jadikan bahan iklan. Jadi headline ini usahakan di 100 karakter pertama itu adalah iklannya iklan gitu, intinya inti. Misalnya, tapi ini jangan contek ya, ini pakai yang lain lah. Misalnya dengan saya belum kuasai produk ini ya, produk propolis British Propolis, tapi saya coba ini aja ya. Dengan mengkonsumsi 1 tetes per hari sama dengan kuat puasa. Bentar ya. Selama 30 hari. Misalnya ini, dengan mengkonsumsi 1 tetes per hari sama dengan kuat puasa. Nah, bodinya apa? Bodinya itu dijelaskan lebih detail. Nah, ini bisa problem. Terus ini bisa ambil solusi. Nah, kemudian ini call to action adalah prosedur pembelian. Ya. Jadi ini juga kayak ini bisa ini terlalu panjang ya, tapi ini sebenarnya yang saya harapkan adalah 100 kata pertama itu 100 karakter pertama ini memang yang kuncinya gitu. Misalnya bikin penasaran kan, misalnya gini. Wow, gara-gara ini anak saya sembuh. Misalnya saja ya, gara-gara anak saya sembuh. Nah, terus problem. Ini ceritanya angelnya adalah kita mau iklankan ke ibu rumah tangga yang punya anak seperti itu ya. Jadi bodinya, nah, misalnya body. Pernah nggak merasa khawatir karena anak Anda demam dikala pandemi saat ini, dikala COVID terjadi saat ini, sampai kita jadi panik ya dan takut akan terjadi apa-apa. Nah, solusinya jangan langsung jualan gitu. Tenang Bunda. Jangan langsung buru-buru bawa ke dokter. Cek dulu kondisinya. Kalau perlu, cek dulu kondisinya. Berikan 1 tetes propolis, ya 1 tetes propolis apa gitu di susunya misalnya. Istirahat yang cukup. Jadi, gara-gara ini anak saya sembuh gitu. Pernah nggak merasa khawatir karena anak Anda ini? Nah, tenang Bunda. Ini juga Anda bisa Anda bisa menjadi orang ketiga gitu, orang yang lagi cerita gitu. Gara-gara ini anak saya sembuh. Pernah nggak Bunda merasa khawatir karena anak Bunda ya, anak Bunda demam dikala COVID terjadi saat ini, sampai kita jadi panik dan takut akan terjadi apa-apa. Nah, Bunda jangan panik. Di sini ada panik. Bunda jangan khawatir.
Jangan langsung buru-buru bawa ke dokter. Cek dulu kondisinya. Nah, kalau saya untuk pencegahan atau apalagi itu untuk pencegahan, saya biasanya memberikan satu tetes propolis di susunya dan start yang cukup. Alhamdulillah 1 jam kemudian anak saya kembali sehat dan ceria. Terus ceritanya, Bunda juga mau kebetulan atau Bunda mau Bunda juga mau ini ada promo. Ini jangan sampai di kopas dijadikan template semua ya. Ini ada promo beli 2 gratis 1. Untuk promo fee ongkir boleh, Mas? Oh ya. Bunda juga mau kebetulan lagi ada promo ongkir. Apa promonya, Mas? Beli 2 gitu. Ongkir kalau kebetulan di kita nggak boleh bonus produk ya, Mas ya. Jadi promo free ongkir sama ini bonus kalau anak-anak mungkin kan seneng mainan keren atau apa musim di rumah dia kasih hadiah apa gitu. Ya, Bunda juga mau kebetulan lagi ada promo ongkir plus dapat hadiah buat si buah hati, buat si kecil nih. Seru nggak? Seru kan ya? Nah, boleh deh di DM, atau klik link di bio. Sudah selesai. Ini cininya. Oke, siap. Ini berapa menit saya bikin copywriting selesai. Ya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan gitu ya, Mas ya. Ya, intinya kurang lebih. Jadi yang pertama harus tahu dulu audiensnya siapa gitu. Audiensnya siapa, lalu audiens yang mau targetkan adalah ibu-ibu rumah tangga. Maka kita bisa ambil angel copywriting-nya adalah anak-anak yang lagi sakit gitu. Tapi yang kayak gini, copywriting kayak gini harus juga sama dengan konten yang Anda buat gitu. Jangan sampai di sini pisang hijau, di sini propolis gitu, nanti tidak nyambung gitu. Itu Pak ya. Satu lagi silakan. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Iklan itu nanti munculnya di mana Mas? Apa di Instagram, di mananya, kemudian sama apa di Facebook juga muncul gitu Mas. Terima kasih. Yang sekarang kita praktekkan adalah iklan yang hanya di Instagram. Jadi nanti munculnya di feed sama di story. Itu. Oke ya, sudah ya semua ya. Oke, kalau begitu. Oke, bisa lanjut Mas. Bisa lanjut ya. Kalau begitu, boleh nggak kalau misalnya, apakah menghabiskan waktu nggak kalau misalnya saya minta copywriting-nya di-share di chat? Bisa sambil latihan nih, malah ini boleh. Mas, biar. Oke, kasih waktu 5 menit ya. Silahkan bikin copywriting, angel iklannya apa, langsung Anda tulis Anda ketik, Anda copy di chat. Silahkan. Karena ini sebentar bahan buat iklan loh. Karena ini kan buat latihan, coba aja gitu ya Mas ya. Siap. Produk langsung ke produk boleh ya Mas ya? Langsung ke produk boleh. Langsung ke produk, oke. Karena kita mau dapat konversi lah. Oke, ya silakan teman-teman buat copywriting seperti tadi. Boleh ditampilkan lagi Mas screen-nya tadi Mas, Mas Daeng, biar teman-teman punya gambaran, nanti biar tulis ya langsung judulnya kira-kira apa, badan gitu. Bentar. 5 menit deh, 5 menit. Oke. 5 menit, teman-teman boleh share ke Daeng langsung dibaca nanti atau ke host juga bisa. Nanti kalau udah jadi nanti bisa langsung kita ini.
Ada yang sudah selesai? Ada Mas, itu sudah saya forward ke Mas Daeng. Bentar, saya cek dulu ininya. Oke, ini ada satu. Ada yang tahu siapa saja yang ada di gambar itu? Oke. Ya, mereka pakar parenting, Bunda Eli, Kak Seto, dan Kak Asma Nadia. Apakah parenting sepakat bahwa ada dua hal yang penting diperhatikan oleh orangnya? Mengapa agar Oke. Selain itu, BP ini sudah direkomendasikan oleh para ahli untuk mengurus, silakan. Ya, bolehlah. Tapi lebih bagus kalau setelah judul itu langsung kasih dulu masalah. Jadi ditakut-takuti dulu apa masalahnya gitu. Misalnya, apakah anak Anda mengalami pertumbuhan perkembangan ini? Apakah ini? Nah, kami gitu ya. Jadi difokuskan dulu di problem dulu. Kita takut-takuti dulu ya. Seperti itu. Nah, ini bagus nih. Saat Anda punya impian seperti saat Anda saat ini lunas hutang. Oke, ini sudah bagus sih. Lunas hutang, umrah dan mengumrahkan naik income 3 kali lipat. Saya menyarankan Anda berdoa, jujur saja pengajar bisnis untuk sembarang bisnis yang teruji. Oke. Ini yang saat Anda punya impian, ini bikin dulu judul yang bagus ya. Soalnya ini tanggung ini. Saat Anda punya impian seperti, ini tanggung ini. Jadi bikin dulu judulnya, habis itu baru masuk di body. Body itu lebih ke fokus ke masalah. Misalnya begini, masalahnya utang Anda belum lunas gitu, pengen umroh tapi utang belum lunas, pengen punya penghasilan tapi nggak tahu di mana gitu. Nah, saran yang paling tepat di era saat ini adalah berdoa dan seterusnya. Nah, ini bisa diperbaiki redaksinya. Kedua, karena BP berat badan anakku naik 1 kilo. Pernah nggak Bunda anak Bunda mogok makan? Tiap makan dilepeh, tiap disuapin geleng-geleng. Nah Bunda, setelah coba macam-macam akhirnya anakku makan laku. Oke, ini bagus. Mau samaan denganku, chat aku ya Bunda. Simple dan mengena, boleh. Berarti ini semua nanti ke ibu-ibu ya marketnya. Mutu nilai 9 sehingga konsumen temanmu di Sidoarjo. Oke. Pas buka puasa biasanya badan langsung lemes dan makannya kurang nafsu. Nah, ini bisa jadikan judul dulu, Bu. Siapa nih yang habis buka puasa langsung badannya lemes? Nah, itu judulnya. Nah, baru masuk di masalah. Ini biasa terjadi ketika kita kurang nafsu makan. Nah, ini bisa dijadikan ini sih. Ini sudah bagus sih, sisa judulnya. Pas buka puasa biasanya badan suka lemes dan makan ini kurang nafsu, baru minum beberapa gelas aja udah kenyang dan hanya lapar mata saja. Nah, siapa yang gitu, Mak? Nah, ini terlalu panjang ininya ya. Jadi didahulukan dulu yang judul dulu. Kita ceritakan dulu intinya itu iklan, habis itu baru masuk tadi. Apakah Anda sering mengalami kesemutan, tangan kebas, mudah lapar? Maka ini begini. Bisa ini jadi judul. Perhatikan tanda-tanda diabetes. Perhatikan tanda-tanda ini dalam diri Anda. Pak, bisa jadi Anda diabetes misalnya. Jadi orang langsung klik apa sih tanda-tandanya? Apakah Anda sering mengalami kesemutan gitu? Oke, sudah bagus.
Alhamdulillah sahabat saya full puasanya tanpa obat kimia. Padahal tahun lalu harus konsumsi obat kimia agar tahan puasanya. Teman-teman dengar merasakan salah naik puasa? Nah, jangan buru-buru stop puasanya ya. Ini malah bisa jadi headline, Pak. Pernah nggak merasa teman-teman pernah nggak ngerasa asam lambung saat naik nggak saat puasa? Ini bisa jadi headline karena ada orang yang punya masalah seperti ini. Nah, baru masuk. Nah, jangan buru-buru stop puasanya ya. Sayang, Ramadan ini setengah sekali loh. Nah, alhamdulillah sahabat saya full puasanya tanpa obat kimia. Padahal tahun lalu harus ini. Terus kita tahu tadi puasanya hanya dengan ini gitu. Jadi karena yang jadi kunci di sini adalah asam lambung yang naik gitu. Itu yang mau didahulukan dulu di 10-100 karakter pertama. Alhamdulillah perjalanan PP Jakarta Bali dengan Mbak Musidi badan tetap segar. Oh, ini satu kalimat doang ya. Dan jangan lupa konsumsi berarti propolis 2 kali sehari rutin. Paling pusing kalau suami udah ngeluh asam uratnya. Nah, ini bagus juga. Terus anak kecil sakit gigi. Oke. Pilih jadi pengusaha atau karyawan? Apa bisnisnya? Nah, dia bagus. Oke, boleh. Pernah mengalami rasa pegal dan cepat lelah? Ya, bagus. Tetap segar di kala puasa. Di bulan puasa baru jam selesai udah lemes. Yang sampai batal karena stamina kurang. Coba deh konsumsi Brix. Kamu mau diam aja ya. Tetap segar di kala puasa. Di bulan puasa baru jam 11 sudah lemes. Ini malah ini bagus yang jadi headline-nya. Baru jam 11 sudah lemes. Ini tanda-tandanya apa ya? Nah, baru masuk. Tanda-tandanya kurang stamina nih, ini nih. Nah, coba deh minum konsumsi gitu ya. Alhamdulillah sejak sedia PP di rumah, 1 botol bisa dipakai seluruh anggota keluarga. Suamiku pakai 3 tetes. Dan jerawat si kakak udah nggak muncul lagi. Ini malah endingnya bagus nih. 1 botol benar-benar bermanfaat, serasa punya 1 apotek di rumah. Itu jadi headline malah bagus. Jangan dijadikan akhir gitu. Baru habis itu masuk. Nah, baru alhamdulillah sejak sedia BP di rumah, 1 botol bisa dipakai ini gitu. Jangan lupa ada call to action-nya, Pak ya. Ini jadi cuma statement doang gitu, enggak ada ajakan untuk beli gitu. Dulu saya sering banget harus ke dokter spa karena si kecil yang susah sekali makan sehingga sering sakit, teman. Pengalaman sama dengan saya, tenang Bunda, sekarang sudah usah panik, saya kasih tahu. Oke. Nah, ini bisa, Pak. Ya. Oke. Saya juga mau bikin, Mas. Ya tak pasang juga. Rasanya terus kan headline ya. Iya. Akhirnya ini banyak angel iklan ya, bisa kita pakai ya. Dengan 1 kali minum BP semua yang terus akan hilang semua. Mau BP? Wah, ini paling simpel ini. Anda susah memulai bisnis? Oke, sebelum lanjut saya infokan dulu nih. BP adalah bla bla bla, ya dibutuhkan sekitar 600 ekor lebah. Oke, enggak apa-apa. Boleh ini bagus. Yuk para emak-emak sediakan BP. Yuk para emak-emak sediakan BP di rumah Anda untuk jaga-jaga supaya kotak obat. Nah, bisa juga begini, sediakan botol ini di kotak obat Anda. Gitu. Sediakan botol ini untuk jaga-jaga untuk jaga-jaga sebagai kotak obat Anda gitu. Info penting. Nah, ini info penting.
Di mana ini? Saya kejauhan ya. Oh, ini info penting. British spesialis untuk imunitas. Anda harus rutinkan. Info penting, British propolis spesialis untuk imunitas. Bolehlah ini ya. Nanti di testing aja. Masya Allah, wasilah produk kecil ini bisa, ini bagus ini. Masya Allah, wasilah produk kecil ini bebas dari keluhan mah. Nah ini bisa jadi headline bagus, membuat orang tertarik untuk membaca. Kebetulan ada cashback setiap pembelian 3 botol. Kayaknya ini terpotong-potong ya. Cuma satu kalimat. Tetap segar dan bugar saat puasa dengan 5 tetes saja. Oke, bagus. Saya coba lihat headline-nya aja ya. Kalau headline-nya menarik, saya akan lanjutkan baca. Kalau tidak menarik, saya tidak baca ke bawahnya. Headline, diabetes mengancam kaki lumpuh. Oke. Bisa juga bahaya diabetes. Awas, bahaya diabetes mengancam kaki bisa lumpuh misalnya itu ya. Megic hanya dioles 2 kali. Hati-hati ya dengan kata-kata oles-oles ya. Biasanya kena ditolak sama ini iklan. Magic hanya dioles 2 kali dengan ini. Terus kalau kata magic itu tambahkan tanda seru. Magic atau misalnya wah atau wow gitu ya. Wow, cuman dioles 2 kali. Dengan ini benjolan langsung hilang, langsung di kulit mulut mungkin ya. Di kulit muka hilang. Boleh. Anak rewel karena amandel yang menanggung akhirnya sembuh tanpa tindakan medis. Anak rewel karena amandel. Kalau ini bagus ini. Amandel anak saya hilang akhirnya sembuh tanpa tindakan medis, itu aja, tidak usah anak rewel gitu. Amandel anak saya akhirnya sembuh tanpa tindakan medis, itu saja jadi headline. Oh, gara-gara British propolis Ibu Erna ini sembuh dari paru-paru bolongnya. Bagus. Bisa juga sih, jangan usah dulu propolis ini, bilang saja dulu gara-gara ini Ibu Erna sembuh gara-gara botol ini Ibu Erna sembuh dari paru-paru bolongnya. Wow, sejak menggunakan produk ini ribuan keluarga terbantu kesehatannya. Oke, bagus. Bisa juga 3 tetes sehari langsung aktif anak saya. Bagus. Ini kayak iklan-iklan ini ya, headline Line Today. Alhamdulillah dengan izin Allah, konsumsi saya dengan keluarga nggak pernah ke dokter. Oke, sudah bagus. Memiliki anak itu impian seorang ayah ibu. Memiliki anak itu impian seorang ayah ibu. Si orang itu pasti ini kalau tepat ini penggunaan kata ini headline ini Pak yang tentang bisa untuk orang yang hamil, itu keren banget itu, bisa jadi Anda bisa dihubung itu. Cuman ini kata-katanya masih kurang menarik sih headline-nya. Memiliki anak itu coba yang lebih lebih radikal sedikit lah. Misalnya herbal ini misalnya. Program hamil ini dia caranya program hamil dengan herbal misalnya. Ini bisa Anda gunakan. Jadi headline-nya itu yang diperhatikan. Jangan kalau kayak memiliki anak itu nggak tertarik orang untuk baca gitu. Tapi kalau langsung ke ininya, langsung ke masalahnya gitu. Oh saya mau hamil gitu, saya mau program hamil. Oh terus ada dengan cara solusi herbal gitu, bisa ya. Cukup ratusan ribu. Oke, 2 lagi ya, habis itu kita lanjut ya, soalnya agak banyak ini. Cukup ratusan ribu jadi solusi keuangan Anda. Cukup ratusan ribu. Bisa juga begini, modalnya cuman berapa modalnya, misalnya 200 ribu, modalnya 200 ribu, tapi sudah bisa menghasilkan profit jutaan rupiah, bisa juga begitu. Ya. Telah hadir si mungil syarat makna. Oke.
Satu lagi ya, hati-hati kolesterol, boleh. Oh iya, ada pertanyaan. Apa bedanya headline sama body? Apa ya, kayaknya agak mirip. Headline itu tadi dia yang terbaca duluan, maka itu yang difokuskan. Headline itu kalau bedanya sih gini, bedanya gampangnya gini. Kalau headline itu kalimat judul, kalimat yang mewakili apa yang kita mau bahas pada copywriting kita. Kalau body itu lebih ke masalah. Kita beberkan masalah-masalahnya gitu. Sampai akhirnya dia merasakan bahwa oh masalah ini kayaknya punya saya gitu. Baru kita kasih solusi di ekstra. Setelah itu baru masuk call to action. Oke ya? Cukup ya untuk tanya jawabnya? Ya, cukup Mas. Ya. Insyaallah cukup. Masuk boleh. Nah, sekarang sesi praktek aja ya. Jadi sudah masing-masing sudah punya ini ya, sudah punya apa namanya? Caption ya, sudah punya copywriting. Gambarnya juga tolong gambar kontennya ya. Ditampilkan, Mas? Gimana? Konten di Instagramnya, Mas. Kayaknya nggak perlu aja ya. Atau bisa ribet juga nanti kalau saya kasih minta linknya. Nah, sekarang tugasnya, silakan Bapak Ibu yang sudah buat copywriting, langsung lakukan postingan ya. Anda posting konten Anda, sesuaikan gambarnya, copywriting-nya, sama hashtag-nya. Habis ini kita mulai iklan. Oke, saya kasih 2 menit waktu. Ya. Oke, jadi teman-teman silakan yang mungkin belum posting konten, sambil posting kontennya gitu. Sambil kita tunggu kontennya, nanti di sini kita mulai praktek masuk ke step by step-nya oleh Mas Daeng. Ya, silakan diposting dulu. Setelah itu kita akan lakukan iklan. Nanti minta tolong Pak Subarka ya untuk praktek di HP-nya ya. Ya, siap. Atau Pak, coba dicek dulu Pak, bisa nggak HP-nya di screen? Oke. Screen aplikasi Instagramnya langsung. Iya. Kok punya saya ikut hilang juga menu screen-nya. Sebentar, Mas. Ya. Google Drive, box foto. Biasanya ada apa karena bukan status sebagai host ya? Ya. Mungkin Mas Ahmad. Ya, itu makanya saya bilang tadi hostnya host, bukan co-host. Saya nggak jadi co-host, nggak bisa. Iya, oke, sebentar. Mas Ahmad. Oke, sambil kita menunggu, mungkin ada yang mau tanya, boleh dulu, Daeng? Ya. Tanya terkait persiapan posting konten dan lain sebagainya gitu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh? Boleh. Ya, ini saya sambil hubungi Mas Ahmadnya, biar saya coba jadi hostnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aisyah. Silahkan Mbak Aisyah, pertanyaan terkait dengan yang tadi sudah dibahas oleh Mas Daeng ya, atau persiapan untuk posting kontennya. Silakan Mbak Aisyah. Halo, silakan Mbak Aisyah mau bertanya.
Mbak Aisyah mau bertanya? Nggak bisa. Oke, ini ada dari... Halo? Ya, silakan. Halo? Sepertinya dia mute lagi. Oke, dari Bos Anik, silakan Bos Anik pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, Deng. Untuk Islam. foto, ya, untuk foto atau video itu hanya boleh satu atau bisa lebih dari satu? Kalau lebih dari satu foto namanya carousel, tapi satu aja supaya bisa muncul di story. Baik, baik. Terima kasih. Satu aja ya. Ya. Kalau video 15 detik supaya bisa muncul di story juga. Oke. Kalau jadi lebih dari 1 menit malah masuk IGTV ya jadinya. Oh. Oke. Selanjutnya dari Mas Primantoro, silakan. Mas Daeng mau nanya tentang penulisan seperti di WA ya, itu ada garis tebal, huruf tebal, terus miring, itu di IG bisa enggak Mas ya? Oke. Kalau pakai web sih sebenarnya IG. Bapak punya aplikasi Fontify nggak? Fontify tulisannya. Nggak punya. Ada di download di situ. Nanti bisa pakai itu Fontify. Namanya saya tulis ya. Ya. Nanti download aplikasi Fontify. Ini persis yang saya gunakan di profil name saya di Instagram. Itu bisa saya rubah fontnya. Baik. Tapi kalau ditebalin di garis miring itu nggak bisa, nggak ada di ini, nggak ada di Instagram. Tapi kalau dirubah fontnya bisa, biar lebih kece gitu ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan boleh raise hand dulu yang mau bertanya. Yang tadi Mbak Aisyah tadi mau bertanya, boleh lanjut? Silahkan. Oh, di-mute lagi dia. Di-mute. Oke. Sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi. Oh, ini ada tadi di chat ada nih, ada beberapa, saya bacakan. Oh, tadi sudah langsung dia. Oke, Mas Daeng, saya coba hubungi Mas Ahmad lagi. Mas Ahmad, masuk Mas Ahmad. Mas Ahmad. Pak Ahmad. Oke. Ya, ini teknis belum bisa share juga. Jadi mungkin bisa Mas Daeng diberikannya step-stepnya gitu dengan gambaran, insya Allah bisa sih, nanti kita bisa pahami. Nanti untuk praktek detailnya kita bantu mereka di grup, kita bantu juga gitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, ubah dulu akun personal Instagram menjadi akun bisnis. Ya, ketika kita mengubah akun personal menjadi akun bisnis, maka otomatis kita akan terkoneksi dengan fanspage kita. Biasanya juga kalau Bapak Ibu belum login di Facebook, maka pastikan Facebook yang Anda gunakan itu fanpage-nya ya sama dengan akun Instagram kita gitu ya. Jadi biasanya kalau ini biasanya sudah ngerti, ketika diubah menjadi akun bisnis itu pasti dia meminta izin ya. Mungkin jadi anu ya. Ya, dia meminta izin untuk dijadikan akun bisnis tuh ya. Jadi ini 2. Kenapa jadi anu ya? Bentar. Oke, lanjut ya. Yang kedua, kita
memasukkan metode pembayaran. Stepnya adalah, nah ini harusnya praktek ini sekarang. Stepnya, HP saya. Nanti buka settingan. Ya, buka settingan, buka profil, lalu pilih 3 titik yang di atas, ya. Saya coba screenshot ya, biar bentar ya, saya screenshotkan supaya step-stepnya tahu. Oke. Nah, ini dia. Ini kelihatan ya ini ya, kelihatan ya. Kelihatan ya ini. Nah, Anda masuk di sini. Oke, pilih yang 3 titik. Pilih yang di sini. Pilih yang ini, next. Setelah itu kita masuk lagi di sebelahnya. Ya, berikutnya masuk di pengaturan. Ini ya pengaturan ya. Pengaturan yang ini ya. Nah, setelah masuk di pengaturan, Anda pilih yang bisnis. Oke ya. Setelah masuk ke bisnis, nanti akan muncul seperti ini. Pilihlah yang pembayaran promosi. Setelah itu nanti akan diarahkan loading sampai akhirnya ketemulah akun iklan kita di Facebook. Nah, saldo saat ini saya sebesar Rp0, metode pembayaran saya ini ada sekitar 6.000. Nah, kalau yang seperti ini, sebentar, saya cek lagi. Kalau seperti ini konsepnya, maka Anda kemudian klik di saldo, ya. Anda klik saldo, nanti muncul metode pembayaran. Ketika Anda memilih metode pembayaran, nanti muncul kartu kredit, muncul kredit card. Nah, silahkan isilah di situ nomor kartu. Inilah yang saya gunakan kemarin. Saya bilang isi dengan nomor ATM Mandiri Anda. Jadi nomor Mandiri, kemudian nomor kartu Mandiri, kemudian expirednya bulan berapa sama tahun berapa, kemudian 3 angka terakhir di belakang kartu. Nah, ini stepnya ya. Kalau menggunakan metode pertama. Ya. Nah, metode pertama itu adalah login untuk melakukan yang khusus yang ingin
menggunakan kartu, menggunakan ATM, ya ini hanya di kartu kredit atau kartu debit. Anda bisa langsung masukkan nomor kartu Anda ke langkah tadi gitu. Nah, kalau kartu kredit itu semua all bank ya, semua bank bisa Anda gunakan kartunya. Kalau debit card itu hanya bisa Mandiri, Jenius, dan BTPN. Oke. Berikutnya, ini saya mau ulang lagi ya, langkah-langkahnya tadi. Oke, saya ulang lagi ya. Ada yang request diulang lagi. Ya. Oke. Nah, ya, ini Instagram Anda ya. Ya, oke. Siap. Ini Instagram Anda. Ini kenapa jadi tercoret-coret sini? Ini Instagram Anda. Ya, kemudian Anda pilih yang bagian 3 titik di atas. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke menu settingan ya, profil ya di sini. Turun ke bawah, Anda pilih yang pengaturan. Kalau sudah, masuk di bagian bisnis. Kalau yang tidak menggunakan akun bisnis tapi dia pilih kategori kreator, berarti masuk di kreator. Nah, setelah itu dia akan memberikan 4 pilihan lagi. Ada juga biasanya 3 ya. Nah, Anda pilih yang pembayaran promosi. Setelah itu, nah habis itu muncullah saldo Anda di sini 0 rupiah, belum terisi. Anda klik saldonya. Setelah diklik saldonya, Anda isi, nanti akan diarahkan ke metode pembayaran. Anda klik, masukkanlah nomor kartu yang seperti yang saya lakukan tadi. Seperti itu ya. Nah, tadi yang ada beberapa yang chat. Kalau belum terkonek ke Facebook, bagaimana cara koneksi? Itu tadi saya bilang tadi di awal, Mbak. Anda harus koneksikan dulu. Jadi begitu ketika pertama kali Anda memigrasikan ya dari profil ke bisnis, itu otomatis akan terkonek di Facebook. Oke, BCA nggak bisa kecuali pakai cara kedua nanti antar bank ya. Pokoknya jangan bertanya bank yang lain yang saya tidak sebutkan gitu. Pokoknya 3 bank saja, Permata, Mandiri sama Jenius. Kalau yang lain daripada itu nggak bisa. Kecuali pakai kartu kredit, boleh. Kode keamanan diisi apa? Kode keamanan itu diisi, sebentar, saya perlihatkan dulu. Saya ambil ATM saya dulu ya. Ya, jadi banknya itu hanya bisa yang untuk pakai kartu itu hanya bisa Permata, Jenius sama Visa. Visa Mandiri ya, Mandiri Visa. Nah, itu nanti otomatis mendebet saldo kita gitu. Tapi pihak Facebook juga nggak akan mendebet kalau kita nggak minta gitu. Ya, ini oke, ini kartunya, kartu Mandiri ya. Yang ini yang Anda tulis, ada di sini nomor kartu yang depan, ya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada tulisan expirednya bulan berapa, expirednya ya, bulan berapa dan tahun berapa. Kemudian kode keamanan itu yang di belakang, yang paling ujung 3 angka, itu kode keamanan 3 angka. Putus-putus Mas Daeng ya.
ya. Kalau di situ tulisannya tidak ada akun iklan yang tersedia. Nah, nanti kita pakai cara kedua lagi ya. Anda solusinya harus buka laptop. Gimana caranya buat halaman Facebook? Ya langsung aja buat halamannya. Jadi begitu masuk di Instagram ya, begitu masuk di akun bisnis, nanti disuruh bikin buat halaman. Langsung aja buat halaman ya. Situ. Kalau transfer bisakah karena nggak punya? Ya nanti abis ini saya ajarkan cara transfer. Tapi harus siapkan laptop. Kita praktek lewat laptop. Kalau mau pakai bank transfer. Kalau tidak pakai bank transfer, pakai kartu Mandiri, kartu Jenius, kartu kredit atau kartu BTP Permata, nah, bisa menggunakan tadi. Saya tidak bisa melakukan pembayaran. Ya, muncul seperti ini Mas rata-rata Mas. Coba lihat. Oh, iya. Iya. Oke. Kalau begitu kita pakai cara kedua ya. Cara kedua kita pakai cara kedua. Jadi Anda masuk dulu di Facebook. Ini pakai cara kedua ya. Harus ini enggak boleh bukanya enggak boleh buka enggak boleh buka di laptop. Enggak boleh buka Facebook di HP-nya, harus pakai laptop ya. Jadi Anda ketik di sini ya, Anda ketik di Facebook Anda facebook.com ads _manager billing. Ini ya, saya kopikan di chat. Nih, Anda buka ini ya. Nah, setelah itu Anda enter. Nah, di sini muncul, kalau saya sudah pernah iklan, nah yang baru pertama kali iklan, nanti akan Anda disuruh di sini tulisannya Rp0, di sini tidak ada angkanya ya kalau baru pertama kali iklan. Selanjutnya Anda harus klik pengaturan pembayaran. Nah, enaknya kalau menggunakan laptop, nah, kita bisa transfer melalui bank transfer ya. Sebentar saya jelaskan ya. Nah, setelah ini tambahkan uangnya atau tambahkan metode pembayaran ya bagi yang belum pernah. Nah, ini dia. Anda kalau tadi ada yang gagal dari kartu kredit atau debit, silakan diisi lagi di sini. Kartunya kartu apa, ya? Expertnya kapan, nomor kartu di belakangnya, kode keamanannya, nama kartu Anda siapa di situ, nomor kartunya, kadaluarsanya kapan expertnya, kemudian kode keamanannya 3 angka tadi. Atau ini enaknya kalau pakai laptop, bisa transfer sesama antar. Misalnya saya punya bank BNI. Nah, Anda cukup menggunakan istilahnya ya kayak mirip-mirip ketika isi ulang GoPay ya, isi ulang OVO, mirip seperti ini. Ya, di sisa Anda nanti bukan transfer tapi mengisi saldo seperti itu. Atau dipakai menggunakan Mandiri. Ini cuma tersedia untuk BNI dan Mandiri. Kalau yang tadi yang punya BCA, berarti Anda harus menggunakan bank transfer. Ya, Anda pilih bank transfer. Nah, bedanya kalau menggunakan bank transfer kita akan dapat biaya admin ya, biaya admin untuk transfer itu sebesar 6.500. Kalau kita menggunakan bank transfer via BNI atau Mandiri dengan bank Anda sendiri, bank BNI juga dengan bank Mandiri juga, itu tidak ada biaya potongannya gitu. Itu free. Nah, saya coba dulu ya bank transfer ya. Anda lanjutkan.
Lalu pilih saldonya, misalnya saldo yang saya inginkan adalah 100.000. Jangan mengisi sampai lebih gitu. Bisa jadi ditagih 1 juta. Gitu ya, 100.000. Ditinjau pembayarannya, ya, lakukan pembayaran. Oke, setelah itu dilanjutkan. Nah, inilah nomor rekening yang harus Anda transfer ke Bank Permata. Ini ya. Kode banknya 013, transfer sebesar 100.000, nomor rekeningnya ini. Caranya kalau pakai ATM atau mobil banking, pakai ini. Kalau pakai ATM, ini. Ini kalau dari HP memang nggak bisa ya Mas ya? Dari menu Nggak bisa. pembayaran langsung di Instagram? Nggak bisa. Oke. Sekarang pakai app laptop. Nah, kalau pakai ini gimana yang caranya? Kalau menggunakan tadi yang mandiri atau BNI, ya silakan Anda pilih aja di mandiri. Ini mandiri, sama prosesnya sama. Lanjutkan, terus pilih tadi misalnya 100.000, ya. Lalu tinjau pembayaran. Lalu lakukan pembayaran sama persis, lakukan pembayaran. Lanjutkan. Nah, ini Anda transfer 100.000, caranya beda. Kalau tadi, ya ini perhatikan ya, kalau ini disuruh memilih bank transfer ya, karena disuruh transfer tadi ya, kita transfer ke rekeningnya ini. Kalau yang satunya, kita harus pakai multi payment, pembayaran. Jadi pilih menu bayar, bukan transfer, bayar. Terus input kode perusahaannya, ini 89022, terus isi nomor virtual akunnya, ini virtual akun. Habis itu tekan nomor 1, lalu ya. Kalau Anda buka mobile online, multi payment, terus pilih doku VA agregator. Nah, gitu. Itu ya. Yang bermasalah semuanya silahkan menggunakan laptop. Ini ada yang tanya, kalau bayar 100.000 itu kira-kira untuk berapa kali iklan, Mas? Atau ada minimal iklan itu berapa bayarnya, ya. gitu, Mas? Kalau bayar 100.000 itu sebenarnya saldo aja, bukan langsung dibayarkan ke Instagram, enggak. Itu cuma saldo, belum terpakai. Nanti terpakai kalau kita jalankan iklan, itu pun nanti ditagih ketika selesai iklan. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut beriklan juga gara-gara uangnya 100.000 keluar, takut ngiklan. Sebenarnya enggak masalah. Jadi Anda masukkan saldo aja di situ, saldo 100.000 itu tersimpan di saldo akun pembayaran kita gitu. Begitu kita ngiklan, setelah iklan selesai baru ditagih. Nanti berapa yang diambil uangnya, tergantung berapa yang kita setting nanti pembayarannya. Misalnya saya setting 30.000 per hari, maka yang akan diambil setelah selesai iklan sebesar 30.000. Misalnya saya setting selama 3 hari 30.000 berarti 90.000. Ya diambil 90.000. Seperti itu. Itu ya. Oke. Ya, teman-teman, nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan, yang ada pertanyaan boleh. Nanti insya Allah tadi udah gambaran panduannya, detailnya, urutannya udah digambarkan oleh Mas Daeng gitu ya. Intinya yang tadi udah sampai ada tahap ngisi saldo ya Mas Daeng ya. Belum sampai untuk pos iklannya belum masuk ke situ ya, belum. Oke, ya. Jadi untuk pengisian uangnya. Jadi kalau teman-teman udah biasa ngisi kayak saldo OVO, saldo Gojek gitu, insya Allah bisa sih ngisi kayak gini. Kurang lebih sama. Oke. Bu Anik mau tanya, silahkan Bu Anik mau tanya apa? Kak Daeng, saya kan pernah iklan dulu pakai Facebook ya, dari IG pernah gitu. Tapi saya takut iklan lagi karena itu apa sih? Kok angka nilai uangnya itu pas begitu saya klik dia nambah lagi, saya ini nambah lagi gitu. Jadi kayaknya
apa sih, misalnya saya cuma pilih pembayaran cuma 70.000 gitu ya waktu itu ya. Tapi begitu saya klik, dia jadi berkali lipat, jadi 140.000. Nanti jadi nambah lagi, itu kenapa ya? Saya klik apa ya itu ya? Karena Ibu belum lupa matikan iklannya. Gitu ya? Oh, harus dimatikan. Matikan iklannya, Bu. Tertagih kan 70.000, jadi besoknya 140.000. Besoknya lagi naik jadi 7 kali 3 kali 7 apa? Sebesar itu. Kalau 3 hari 210.000 gitu. Matikan dulu iklannya, Bu. Padahal kan kita sudah memilih rentang waktu, Deng. Kita sudah memilih rentang waktu, jadi 120.000 ini untuk 1 minggu, misalnya kayak gitu. Atau gini, Ibu pakai laptop nggak? Pakai handphone sih. Nanti dicek dulu ya. Cek dulu di sini. Nanti dicek di apa namanya? Nah, Ibu buka dulu pengelola iklannya ya. Facebook Ads _manager. Ya, buka di sini. Nah, lihat iklannya apakah aktif, karena tidak mungkin Facebook menagih kalau apa namanya, kalau kita punya apa namanya, kita punya iklan mati gitu. Tidak mungkin, itu namanya pencurian, tidak mungkin. Jadi kita cek dulu iklannya apakah aktif atau enggak gitu. Kalau aktif, wah itu sayang gitu. Ini mau maaf ya karena terlalu banyak akun iklan saya. Nah, contoh ini setelah Facebook Ads Manager nanti diarahkan ke sini. Nah, lihat nih, ini kan semua non-aktif. Kalau ada yang warna biru di sini, terus tulisannya aktif, berarti iklan Ibu jalan terus. Itu yang pernah terjadi sama salah satu orang yang pernah belajar, lupa dia matikan iklannya. Sampai setahun. Kartu kredit lagi dia pakai. Akhirnya baru 2 minggu lalu dia nelpon, akhirnya saya kasih tahu, oh ternyata saya iklankan jalan iklannya jalan terus gitu. Mati. Iklannya sudah mati. Itu ya, Bu ya. Kita berarti kalau seperti itu lebih aman pakai bank transfer ya daripada kartu kredit. Kalau kartu kredit kan nanti ditagih, kena tagihan gitu. Amannya tadi bank transfer karena dia saldo. Dia saldonya begitu saldonya habis tiba-tiba ya kayak saya ini kan, begitu saldo saya habis dia langsung nonaktif sendiri iklannya. Dia mati sendiri ya. Iya, betul. Oke, makasih deh. Iya. Pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat beberapa. Besarnya biaya iklan itu tergantung pada apa, Kak Deng? Nanti tergantung pada apa gitu, besarnya biayanya. Besarnya biaya iklan ya? Bentar. Saya cek dulu ini. Nanti di ini deh saya jelaskan. Semakin banyak uang kita keluarkan, semakin banyak jangkauan yang akan di share gitu. Kalau Anda keluarkan 30.000, maka nanti kita lihat di ininya, di apa namanya, di prakteknya. Maka Anda akan menyebarkan misalnya cuma 7.000 gitu. Kalau ditambah lagi jadi 40.000, maka dia akan naik 8.000. Jadi semakin tinggi budget iklan, semakin banyak jangkauan yang akan kita sasar di iklan kita. Begitu kira-kira. Ada lagi? Ini saya siapkan materi untuk iklan dulu. Ada lagi mau tanyakan? Oke, ini ada pertanyaan, tapi saya belum paham juga. Mungkin Daeng paham. Untuk pembayaran ada menu yang Visa IG dengan menu setelah isi promotion. Tapi ada pengisian emailnya. Apakah aman? Ya, maksud amannya apa ini? Gimana Pak? Ini untuk pembayaran ada menu. Untuk pembayaran ada menu yang Visa iya. Jadi disuruh ngisi email. Apakah aman? Suruh ngisi email. Pada saat mau pembayaran ya? Boleh diperlihatkan gimana bentuk? Ya, yang bisa diperlihatkan nggak? Diperlihatkan di screenshot-nya atau apa gitu, bisa di ini atas nama Bu
Ibu Indri Semarang. Ini pertanyaannya kurang jelas ya, jadi kita belum tahu maksudnya ini seperti apa, jadi kita belum bisa jawab. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya? Sementara belum ada, deh. Belum ada. Saya coba share screen juga belum bisa. Ini sudah status tapi belum bisa juga, jadi ya ini di luar ini, jadi kita nggak bisa sharing untuk screen-nya jadinya. Saya udah. Ini ada rekamannya Pak ya? Halo? 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 Ya, halo? Ini ada rekamannya kan? Ada. Oh iya. Ini ada yang nanya, Mas. Mungkin ada yang angkat tangan mau nanya. Pak Primantoro nanya lagi, silakan Pak Pri. Iya, ada yang mau tanya. Ya. Jadi begitu di Instagram tidak bisa, kami diarahkan ke Facebook. Kemudian masuk di Facebook. Di saya tidak keluar BNI. Yang pertama itu. Kedua, andai nanti sudah berhasil, apakah yang dimasukkan uang itu bisa juga dimanfaatkan untuk beriklan di Facebook? Bisa betul, bisa. Oh, baik. Jadi kalau kita setting di laptop, di Facebook, itu bisa kita gunakan di Instagram, bisa juga kita gunakan di Facebook. Akan bisa digunakan kedua-duanya. Bisa. Ya. Ada lagi? Sudah sih, udah ini. Yang Oke, sekarang saya screenshot. Oh, ini ada. Ada yang nanya lagi, silakan Mas Rusman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya dulu pernah iklan di Facebook ya, FB Ads. Itu ternyata masih tersisa sekitar 200.000. Apakah yang tersisa ini bisa digunakan nanti untuk iklan di Instagram? Bisa Pak, bisa. Jawabannya bisa. Yang penting Facebook itu punya fanpage dan fanpage-nya terkonek dengan Instagramnya Bapak yang ada di itu. Kalau terkonek silahkan pakai Pak. Itu bonus Bapak ya. Bapak sudah dapat saldo. Sudah ada saldo simpanan ya. Ya. Silahkan langsung Bapak. Ya, silahkan di Sama-sama Pak Rusman. Masih ada ternyata 200.000. Lagi, ini nggak banyak. Ini banyak tanya-tanya yang di chat. Ini banyak tanya yang teknis ya. Gimana caranya ini? Iya. Cara isi saldo pakai rekening. Pakai apa? Cara isi saldo pakai rekening ya? Maksudnya gimana ya? Pak Rusman bisa di-mute dulu Pak Rusman. Karena ya. Dari sini tadi tidak bisa di-mute. Ya. Oke. Gimana, Ibu Zaimatul Halimah itu gimana maksudnya Bu? Boleh tahu lagi cara isi saldo pakai rekening? Sisa Ibu masukkan uang di rekening aja, transfer. Nggak bisa ini? Ya udah berarti ditahan dulu Pak Rusman. Ya. Oke. Lanjut, Mas. Pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai transfer rekening banking, internet banking. Ya, jadi sama dengan ketika Ibu transfer, pakai pilihannya bank lain gitu. Terus cari yang Permata. Lalu carilah berikutnya. Sebentar ya, ini mulai lalot saya punya. Oke, saya ulang ya.
Maaf, Deng. Boleh tahu, boleh tolong lagi cara isi saldo. Oh, pakai transfer rekening bank ya? Transfer internet banking ya? Oke. Saya screen lagi ya. Ini jadi lambat saya punya ini. Oke, jadi caranya tadi ke Ads Manager, billing ya. Setelah itu buat pengaturan pembayaran. Setelah itu tambah uangnya. Nah, pilih bank transfer yang di sini. Bank transfer, lanjutkan. Lalu pilih jumlah saldonya berapa, terus lakukan pembayaran. Nanti muncul nih. Muncul proses nomor rekening yang mana ya, ini dia. Kalau pakai transfer bank, nah ini. Pilih bank transfer, other bank atau bank lain, terus pilih kode bank 013. Kalau ini pakai di ATM, kalau pakai internet banking atau mobile banking, ini kecuali pakai BCA ya. BCA itu tidak bisa dia bisanya 2 hari baru sampai di rekening ini. Jadi usahakan pakai M-banking BCA. Ini sama ya. Ini opsinya transfer, kemudian between Permata Bank Akung, kemudian pilih kode banknya, kode pembayarannya, yang ini kode pembayaran ya, yang Anda ambil. Lalu jumlahnya berapa? Habis itu baru bisa. Seperti itu ya. Oke. Boleh Pak Subarka bantu saya untuk yang ini banyak yang chat tapi saya kurang pantau. Oh gitu. Ini yang masuk ke saya ini pertanyaan-pertanyaan singkat, dijawab singkat boleh ya, Deng ya? Siap. Ya. Lebih efektif mana, pakai HP atau laptop dalam iklan? Gitu. Kalau secara lengkap ya, secara detail Anda gunakan laptop. Tapi kalau untuk menyambungkan saja, jadi yang saya ajarkan hari ini adalah untuk menyambungkan saja dulu pembayarannya. Memang agak berat sih pada saat menyambungkan pembayaran. Itu harus menggunakan laptop. Tapi begitu mau iklan yang simpel-simpel, ya silahkan gunakan HP Anda, tidak apa-apa. Gitu. Oke. Ya, jadi lebih lengkap di laptop secara menu-menunya dan lain sebagainya gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, ini ada yang nanya nih. Kartu Jenius saya punya, Mas. Cuma sekarang lupa nggak dibawa. Bisakah? Ya. Bisa. Nanti kalau sudah punya baru dibawa ya, baru dipraktekkan. Ya. Kalau ada salah, ini kan ada rekamannya ya. Nanti kalau ada rekamannya, nanti diulang-ulang videonya. Ini ada pertanyaan tapi nanti dibahas nanti karena udah masuk ke iklan. Jadi terkait dengan setting audience dan sebagainya masuk nanti ya Mas ya? Ya. Setelah ini ya Mas ya? Oke. Untuk iklan nanti meskipun isi saldonya lewat Facebook, tapi postingnya melalui Instagram itu tetap bisa atau tidak Mas? Nggak bisa. Kalau yang mau tadi kan ceritanya gini, saya mau iklankan yang di Instagram, tapi postingannya lewat Facebook kan gitu ya? Begitu kan ya ceritanya? Saldonya. Mungkin saldonya aja Mas. Saldonya isinya lewat Facebook. Bisa. Saldonya, bisa kan? Ya. Bisa. Jadi artinya saldo Facebook sama saldo Instagram itu satu gitu ya, Mas? Satu saldo. Oke. Tenang, ya, satu saldo. Ya.
Ya, kalau yang muncul there was a problem while processing your request biasanya karena apa, Mas? Jadi pas udah coba cara 1, cara 2, kemudian muncul mungkin sedang dalam proses atau ada masalah gitu. Itu koneksi atau apa, Mas, biasanya, Mas? Koneksi sih, Atau harus koneksi. menunggu? Koneksi aja. Ya. Ya. Kalau lambat ininya, misalnya karena koneksi aja sih. Ya, biasanya karena koneksi. Jadi teman-teman yang menemukan mungkin belum bisa diproses, kok muncul itu notif, itu biasanya beberapa karena kasusnya koneksi, atau mungkin karena memang sedang sibuk di sananya gitu. Oke, insya Allah untuk pembayaran secara umum udah, nanti bisa kita ulang lagi nanti kan ada video ulangannya, Mas, sama nanti dipandu oleh masing-masing leadernya, insya Allah bisa nanti dilanjutkan, Mas. Ya. Siap. Oke. Jadi kita langsung mulai praktek iklan ya. Ya, boleh, Mas. Jadi urut-urutannya aja apa yang harus dilakukan dari mana-mana gitu. Insya Allah nanti bisa teman-teman bisa melakukannya, insya Allah. Ya, jadi yang pertama adalah silahkan langsung melakukan postingan ya, lakukan post pada Instagram Anda. Jadi Anda langsung lakukan post. Sambil saya tunggu ini terkait juga. Ya, ini sharing screen masih ya, Mas Daeng ya? Iya. Ya, masih sharing screen ini. Oh, masih sharing screen ya? Iya. Oke, ini ya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita sudah praktek cara ngiklannya seperti apa. Jadi yang pertama kita sudah punya konten, sudah punya foto, sudah punya video atau caption atau hashtag sudah punya. Sekarang Anda posting. Anda lakukan posting di Instagram gitu. Anda posting, misalnya saya posting ini ya, posting ini yang saya mau iklankan yang seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini yang saya iklankan. Nah, setelah Anda posting, Anda klik bagian promosikan. Nanti akan mulai muncul pilihan tempat untuk mengirim orang gitu ya. Jadi di sini ada tiga macam. Yang pertama, kalau kita pilih profil Anda, ketika iklan nanti tayang, orang klik iklan itu dia akan mengarahkan ke Instagram kita. Jadi namanya profil visit ya. Yang kedua, kalau Anda pilih situs web Anda, maka orang yang akan kena iklan ketika dia klik, dia akan masuk ke link yang ada di website Anda. Makanya kemarin saya ajarkan kalau bisa di website Anda itu pasang link WhatsApp atau link tree yang banyak di situ tempat yang follower Anda bisa berbelanja di situ. Yang ketiga adalah pesan direct Anda. Nah, ini ketika kita iklan, dia akan klik masuk ke DM ya. Biasanya kalau mau dapat konversi, saya biasa menggunakan pakai situs web Anda. Tapi situs web ini usahakan diisi oleh link WA, link WhatsApp. Jangan sampai web Anda ini yang Anda isi adalah webnya orang lain gitu. Itu malah rugi ya. Ya, nanti Anda bisa pilih situs web atau juga bisa pilih profil Anda gitu. Next. Nah, saya misalnya pilih ini ya. Nah, kebetulan saya punya link cskami.com WA. Jadi ini ketika orang klik ini dia akan langsung masuk ke WA saya gitu. Nah, habis itu saya pilih, lalu kita pilih target. Ya, ini tadi saya bilang audiensnya, audiensnya. Nah, di sini ada pilihan otomatis, ada juga pilihan untuk bikin sendiri. Kalau ini yang pernah saya lakukan sih, saya pernah iklankan jadi muncul filenya seperti itu. Kalau Anda memilih otomatis, maka nanti kita meminta kepada Instagram untuk mengiklankan, menargetkan orang-orang yang mirip dengan follower kita. Ya, jadi follower Anda misalnya 1000, bukan diambil dari jual beli follower, itu bagus untuk Anda gunakan teknik seperti ini. Tapi saran saya, kalau misalnya di awal ya masih ragu dengan follower Anda apakah tertarik atau tidak, Anda gunakan target
manual. Ya. Nah, contohnya saya misalnya ambil target manual. Nah, nanti kita bisa pilih lokasinya di mana, minatnya di mana, apa saja minatnya seperti tadi ya, usianya berapa, Anda silakan isi ini, lokasinya bisa pilih salah satunya, ya. Bisa Anda pilih berdasarkan kota, berdasarkan area dekat lokasi Anda gitu. Bahkan berdasarkan provinsi juga seperti itu bisa. Kemudian minat itu yang tadi gitu, kita bisa filter dari segi kesukaan, apakah dia suka belanja, apakah dia suka masak gitu. Nanti ketik aja di situ nanti muncul rekomendasi dari kesukaan target follower kita. Kemudian ini bisa diganti juga, misalnya saya mau ganti perempuan saja, usianya 24 sampai 35, bisa dimasukkan di sini. Kemudian yang terakhir jangan lupa isi nama pemirsanya, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan iklan ini lagi. Kayak tadi ini ya. Ini salah satu yang saya sudah simpan, Sungguh Minasa Takalar. Karena ini dua daerah saya pernah iklankan ya. Jadi nama pemirsanya Anda bisa namakan misalnya di daerah tersebut, misalnya saya iklankan di Bandung. Nah, Anda bisa tulis ini Bandung 21 25, maksudnya orang Bandung yang usianya 21 sampai 25 seperti itu. Nah, misalnya ini ya, saya sudah pilih lokasinya, minatnya saya kosongkan ya. Usianya saya isi juga ini 13 sampai 45, maka perhatikan di sini. Ini muncul potensi yang saya akan jangkau. Ini baru potensi, belum ini yang saya jangkau, baru potensinya. Artinya si IG mengatakan kamu telah memilih daerah ini, daerah Sungguh Minasa dan daerah Takalar, dan kamu memilih usianya, jenis kelaminnya semua jenis kelamin, usianya dari usia 13 sampai 45 tahun. Maka sekitar 53 user yang 53.000 user yang akan berpotensi kamu jangkau dengan iklanmu itu. Nah, berikutnya adalah baru kita sampaikan ke Instagram. Oh, kalau gitu saya cuma punya budget 50.000 setiap hari. Saya mau jalankan 6 hari. Maka dia akan mengestimasi. Kalau budget kamu 50.000, kamu bisa mendapatkan sekitaran segini jangkauannya. Ya, semakin naik, semakin tinggi juga jangkauannya. Ya, semakin murah, semakin rendah, semakin tinggi. Saya menyarankan jangan sampai 10.000. Karena itu sangat riskan sekali ya. Naikkan di angka 30.000 dan dicoba di 3 hari aja. Jadi 100, memang saldo kita 100.000, memang kita setting untuk 3 hari, kita testing iklannya selama 3 hari dengan biaya iklan 30.000. Seperti itu. Ini langkah terakhir. Habis itu, ya contoh ini ya, saya gunakan 30.000 hanya 3 hari. Ini sudah ada 90.000 dikurangi ya, jadi 6.400 sampai 17.000. Setelah itu, nah, baru kita pilih lagi. Ini ya, pilih lagi yang bagian sininya. Pilih yang bagian sini. Habis itu, nah, iklan Anda sudah siap. Nah, setelah itu lakukanlah, buat promosi, selesai. Segitu aja caranya. Oke, Mas. Ya, insya Allah. Inilah jelas ya teman-teman ya. Ada gambaran. Ini ada yang minta Mas, ada yang request Mas, kalau kira-kira produknya kayak suplemen bibit propolis ini kan, itu kira-kira minatnya apa Mas nyarinya Mas? Mungkin Mas Daeng punya pengalaman ngiklankan produk herbal atau suplemen gitu. Itu yang ditembak, yang minat yang bagaimana Mas? Coba minatnya yang kesehatan. Kesehatan aja. Sebenarnya sih masalah interest itu, minat itu bisa kita mainkan berdasarkan berdasarkan market kita. Jadi apa kebiasaannya dia, apa kesukaannya dia. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan lewat HP itu sebenarnya kurang kurang detail. Kalau kita menggunakan laptop itu sangat detail. Kita bisa tahu, kita bisa targetkan, ya kita bisa. Tapi ini nanti lah, saya nggak usah share ini karena kalau saya share lagi yang versi Facebooknya itu bahan pusing ya. Jadi saya cukup yang share yang tadi ya, yang lewat HP aja gitu. Kalau pakai laptop dan menggunakan cara iklan di laptop itu lebih detail. Kita bisa sampai menargetkan orang tua yang usianya 2 tahun, 5
Itu bisa 5 tahun, bisa 17 tahun, itu bisa sejauh itu kalau di Facebook. Bisa juga bahkan kita bisa targetkan dia menggunakan handphone iPhone gitu. Bisa seperti itu. Dia admin tertentu itu bisa sampai dia sudah menikah. Dia apa lagi ya? Dia akan ulang tahun di bulan ini, itu bisa diiklankan semua. Kalau kita menggunakan fasilitas laptop ya, kita berikan lewat laptop. Kalau tadi kan lewat HP seperti itu. Itu ya. Oke. Siap. Ya, ini tadi ada yang udah nyoba ini Mas, udah nyoba ngiklan, tapi katanya gagal, maksudnya nggak jadi disetujui atau gimana? Tapi kok terpotong 20.000 Mas? Itu apa yang terpotong itu Mas? Atau nanti balik lagi Mas? Nggak terpotong sih itu, nggak ada yang terpotong. Yang terpotong itu 15.000 kalau kita menggunakan kartu tadi baru berdaftar ya. Kalau Anda menggunakan kartu debit tadi, memang itu dapat admin 15.000 bukan 20.000. Memang 15.000. Jadi ketika kita menggunakan Mandiri ya, pakai apa Pak Mas? Mandiri ya? Nggak menyebutkan pakai apa sih? Kartu debit ya? Mandiri, ya, pakai Mandiri. Ya, kalau pakai Mandiri memang dipotong, memang ada potongan 15.000 itu biaya admin untuk satu kali aja gitu. Untuk pertama kali kita memasukkan kartu itu gitu. Memang ada kena potongan 15.000. Ya, tapi bukan 20.000 sih. Saya nggak tahu kenapa bisa naik gitu. Oh, terpotong 20.000 tapi masukkan kodenya gagal katanya. Apa ya? Balik lagi kalau ini bahasanya balik lagi intinya. Nah, okay. Dia balik lagi kok. Ya, jadi teman-teman semua, bentar. tadi itu langkah-langkahnya. Enggak. Kalau pakai kartu, ya tidak ada saldonya memang, tidak muncul saldonya. Jadi ulang ya. Kalau menggunakan kartu ATM itu tidak kartu yang Anda tadi yang isi ya, nomor kartu, kadaluarsanya kapan, 3 angka terakhirnya berapa saja. Ketika disetujui itu tidak ada saldonya memang, tapi terpotong 20.000. 15.000, tidak ada saldonya. Langsung aja lagi iklan, itu langsung otomatis. Enggak, kecuali yang menggunakan bank transfer, ya ini mirip logikanya, Anda menggunakan beli pulsa yang prabayar sama pasca bayar. Kalau pasca bayar, ya Anda beli saldo, Anda beli pulsa, ya Anda minta ke counter, saya mau pulsa 100.000, terus dikasih, muncullah di HP kita pulsa 100.000. Tapi kalau pakai Halo itu nggak kelihatan pulsanya berapa, tahu-tahu dibayar tiap bulan gitu, pemakaiannya sekian gitu. Itu mirip seperti itu. Itu ya. Semoga dipahami. Ya. Oke. Cara cek saldo gimana ya? Ini ada pertanyaan. Cara cek saldo tadi yang sama tadi yang di laptop, facebook.com/ads/manager/billing kalau lewat laptop. Oke, Mas Agus mau nanya. Silakan Mas Agus, mungkin mau nanya. Ini saya kasih kesempatan tanya jawab 10 menit aja ya. Nanti habis itu sudah ya Mas Leng ya? Ya. Kurang lebih ya gambarannya. Ya, oke. Kita kasih kesempatan sekitar 10 menit. Silakan untuk tanya jawab. Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya, makasih Mas Daeng. Mau tanya, jadi sebenarnya ini kan saya juga masih awam nih kalau untuk iklan-iklan ini di Instagram atau di Facebook. Sebenarnya antara Facebook dan Instagram itu sangat erat ya, artinya kalau kita ngiklanin misalnya di Facebook akan keluar juga di Instagram, kalau ngiklanin di Instagram akan keluar di Facebook, seperti itu kah? Terus yang tadi kan kita kan fokus di Instagram, tapi kan ada bilang koneksi dengan fanpage supaya bisa kekoneksi ke Facebook, seperti itu. Itu lebih mudah menu-menunya di laptop ya, saya belum coba sih memang di laptop. Gitu. Itu aja Pak, Mas Daeng pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, jadi begini ceritanya ya. Instagram itu sebenarnya di tahun 2018 seperti yang saya bilang kemarin ya, 2018 itu baru pertama kali diakuisisi oleh Facebook di tahun 2018. Dia menyesuaikan semua gayanya Facebook.
Ya, awalnya Instagram ini nggak ada iklannya. Ya, nggak ada iklannya. Facebook yang iklan, Facebook yang punya ads, Facebook ads. Instagram belum ada dulu. Makanya dulu orang mainannya endorse itu rata-rata selebgram itu rata-rata orang jadi kaya gitu karena dia cuman dia jadi pemain tunggal lah seperti itu. Nah, sekarang karena Facebook masuk ke Instagram, maka sedikit demi sedikit diubahlah cara mainnya Instagram. Bagaimana caranya supaya Instagram ini juga dapat duit? Caranya dibukakanlah monetize-nya lewat ADS. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kalau saya setting iklan di Facebook, apakah saya bisa iklankan langsung kedua-duanya? Bisa. Facebook bisa, masuk ke Instagram juga bisa. Yang penting gambarnya cocok, gambarnya pas. Kalau misalnya Facebook saya gunakan gambar sampai 10, itu kadang di Instagram nggak bisa muncul gitu. Nggak jadi iklan di situ. Sebaliknya, apakah Instagram ketika saya iklan di Instagram, apakah muncul di Facebook saya? Enggak. Instagram cuma iklannya Instagram tok. Dia tidak akan muncul di Facebook. Begitu, Mas. Jadi kenapa harus koneksinya di fanpage? Ya karena memang harus syaratnya harus terkoneksi dengan fanpage karena di fanpage ini datanya iklan itu ada di Facebook itu sendiri. Nah, kalau mau detail sebenarnya lewat laptop, tapi itu untuk materi yang sudah advance. Saya sarankan ya jadi ceritanya. Kalau belajar pelan-pelan aja, kalau misalnya belum terbiasa dengan menggunakan laptop, cukup iklankan dulu pakai HP. Jadi saya pernah ngajar ya workshop di komunitas laundry ya saya di Bali, di Bogor sama di Jakarta. Yang saya ajarkan saya tidak pakai laptop, saya cuma ajarkan pakai HP. Kenapa? Karena pemula. Apalagi kalau laundry itu kan tidak perlu dia mengiklankan seluruh Indonesia kan, cukup di area lokalnya saja gitu. Jadi silahkan pakai Instagram, pakai area lokal, iklannya area lokal seperti itu. Jadi untuk di awal Bapak fokus dulu, Bapak ya seperti yang saya sampaikan di awal, jadikan dulu skill. Iklan yang kita pakai jadikan skill supaya bisa terbiasa untuk iklan. Nanti kalau sudah cukup ilmu kita, sudah cukup pengalaman kita beriklan lewat HP, saya mau naik kelas deh. Gimana nih caranya ngiklan lewat Facebook langsung dua-duanya sama Instagram pakai laptop. Nah, bolehlah kita nanti belajar lagi bagaimana caranya beriklan lewat Facebook lewat laptop. Gitu ya, Pak ya. Siap. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Dang ya. Satu pertanyaan, habis itu sudah. Ini dari Bu Husni, silahkan Bu Husni, singkat aja pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Deng. Tentang pilih tempat untuk mengirim orang. Nah, ini kan ada profil Anda, kemudian situs web Anda, pesan direct Anda. Nah, ini kalau situs web sudah tidak aktif, bisakah pakai yang WA-Me, T-Me gitu, bisa nggak? WA-Me, alamatnya gitu, supaya dia langsung masuk ke WA gitu. Yes, betul. Terus atau kalau yang pesan direct kadang kan kita tidak terdeteksi, kadang lupa buka Instagram nggak kelihatan. Nah, itu aja gimana dengan profil Anda ini gimana yang paling efektif yang mana? Kalau misalnya supaya kita supaya langsung masuk di WA dan sebagainya gitu, yang paling efektif yang mana? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau memang mau tes apakah iklan saya ini cukup bagus atau tidak, tesnya adalah iklan web. Betul tadi, caranya web itu diisi dengan link WA-nya Ibu, tapi jangan wa.me. Ibu pendekkan dulu linknya pakai bit.ly, ya bit.ly. Nanti Ibu pakai bit.ly. Nanti dibungkus di situ dulu, baru bisa kita pakai di situ tadi. Atau pakai Linktree. Jadi jangan yang wa.me. Saya tidak tahu apakah mesinnya Facebook mau menerima pakai wa.me, tapi kalau pakai bit.ly itu bisa. Ya, boleh. Jadi jangan langsung DM, karena DM itu kan kita lupa. Profil visit juga yang ke profil juga kadang kita tidak tahu ini iklannya efektif atau enggak gitu. Tapi yang lebih efektif itu sebenarnya biar kita tahu langsung apakah iklan ini membuat orang sampai dia klik ke WA saya, apakah copywriting saya ini benar-benar powerful sampai orang klik WA saya itu pakai yang pilihan website. Begitu kira-kira Bu ya. Jadi masukkan dulu ke bit.ly. Ya, seperti itu. Oke, sip. Ya. Oke. Dari Mas Daeng, mungkin ada tambahan Mas Daeng sebelum kita ini untuk teman-teman, insya Allah kita udah hampir 2 jam. Saya selesai aja, ini jawabannya singkat-singkat aja.
Nama pemirsa gimana? Nama pemirsanya ya sesuaikan dengan nama kota. Apakah untuk pemula apakah lebih aman pembayaran dengan apa? Pakai saldo aja, pakai bank transfer atau pakai ini, karena takutnya nanti begitu pakai debit card akhirnya kepotong kayak tadi kasusnya ya. Akhirnya banyak yang saldonya habis gitu gara-gara iklan. Itu aja ya. Ini kayaknya cukup ya pertanyaannya. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi step by step-nya udah dijelaskan oleh Daeng. Insya Allah bisa dipahami, nanti didetailkan nanti oleh nanti juga ada Pak Ahmad, ada leader masing-masing, nanti dibantu detailkan. Insya Allah kita bantu di grup juga gitu. Kemudian untuk teman-teman ini insya Allah ada rekaman, boleh kita share ke teman-teman ya, Mas Daeng ya? Silakan. Kan nanti ada rekaman di ini, nanti kita share ke teman-teman, nanti teman bisa ulangi, nanti ada pertanyaan, insya Allah akan kita bantu. Jadi Instagram itu walaupun mungkin dilihatnya sederhana, tapi ya sebenarnya kompleks gitu ya, Daeng ya. Jadi kompleks, ada banyak hal. Ternyata setelah kita masuk, kita kulik, ternyata ada banyak hal lagi masuk ke sana, tambah banyak lagi gitu. Ternyata ilmunya. Jadi mungkin kita ngelihatnya kayak Mas Daeng itu ternyata perjalanannya juga panjang gitu untuk bisa jadi ahli iklan gitu, praktisi iklan gitu. Ya perjalanan juga panjang gitu. Jadi intinya sekarang praktek gitu aja gitu. Kalau makin sering itu Allah nanti makin tahu celah-celahnya yang bagus yang bagaimana gitu. Ya, mungkin dari Mas Daeng ada penutup yang mau disampaikan untuk teman-teman? Ya, jadi oke. Saya tutup materi kita hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu semua, walaupun tidak ketemu muka tapi terasa aura panasnya ya. Terasa ngebulnya muka-mukanya sih, terasa muka-muka letih untuk belajar gitu. Tapi nggak masalah ya. Semakin kita belajar, artinya semakin kita terasa skill kita, semakin kita menambah pengalaman kita. Dan ada 2 hari materi yang telah kita bahas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti cuma menangkap 30% saja, ya. Jadi tidak masalah. Semuanya itu selalu dilatih, selalu diulang-ulangi, selalu dipraktekkan. Jangan nonton habis itu ditinggalkan gitu. Semakin sering praktek, maka semakin sering Anda terlatih, akhirnya akan menjadi skill. Ingat kuncinya adalah tadi kita itu tidak bisa langsung naik sepeda, gitu. Tapi butuh jatuh, butuh terbiasa, dan akhirnya kita bisa. Nah, iklan ini salah satu skill yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu di era setelah pandemi. Kenapa? Karena skill iklan ini sangat mahal. Saking mahalnya dibikinkan kelas dan dibayar lagi gitu. Banyak yang bayar mahal untuk ikuti kelas ini. Jadi Anda praktek, mumpung sudah tahu ilmunya di sini, Anda ulang-ulangi. Insya Allah mudah-mudahan salah satu wasilah nanti Bapak Ibu bisa menjadikan omset yang telah Ibu tulis kemarin, Bapak tulis kemarin, itu bisa tercapai setelah pandemi. Amin. Dan mudah-mudahan saya doakan ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal pahala. Dan saya doakan juga mudah-mudahan omsetnya naik berkali-kali lipat setelah belajar dan setelah ikhlas menjalani proses ini. Terima kasih Pak Subarka, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, di tempat belajar yang lain, entah di offline atau di online. Kita ketemu di silaturahmi. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, ada umur yang panjang. Kita insya Allah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.